Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Hefri Asraumika, channel YouTube pendidikan dan tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Soshum Sosiologi dengan kode 431 tahun 2016 bagian yang kedua. Baiklah, bagi yang belum menyaksikan bagian yang pertama, silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja membahas untuk bagian yang kedua. Di sini soal bagian kedua berupa pernyataan dan juga sebab. Nah, jika pernyataan benar dan alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat, pilihlah A. Namun jika pernyataan benar kemudian alasan benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat, maka pilih B. Pernyataan benar alasan salah, pilih C. Pernyataan salah alasannya benar, pilih D. Jika kedua-duanya salah, maka pilihlah E. Baik, kita langsung saja mulai ya. Ini soal yang pertama. Tingkat pendidikan merupakan contoh dari suatu variabel. Apakah benar? Tingkat pendidikan dari variabel benar ya. Karena tingkat pendidikan ini memiliki variasi ya, memiliki variasi. Nah, ini kemudian dijelaskan di sini, variabel adalah konsep yang memiliki dua atau lebih nilai. Nah, tentu saja di sini sudah dijelaskan ya, dijelaskan pada poin A pernyataan ini benar, kemudian B ini juga benar. Variabel adalah konsep memiliki dua atau lebih nilai ya, artinya ada variasi nilai di situ. Nah, misal tingkat pendidikan ya, ada yang rendah, SD, ya kan, SMP, ya kan, SMA, perguruan tinggi, ya sarjana, S1, dan seterusnya. Ini menunjukkan adanya variasi nilai, maka ini adalah variabel. Nah, kemudian dijelaskan variabel itu apa? Variabel adalah konsep memiliki dua atau lebih nilai, maka antara pernyataan dan kemudian alasan ini terdapat hubungan sebab akibat. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Makanya jawabannya adalah A ya, ini jawaban yang benar. Baiklah, kita lanjutkan. Yang kedua, sekolah merupakan agen sosialisasi peralihan antara keluarga dan masyarakat. Di sekolah, individu mempelajari nilai dan norma baru yang diperlukan individu agar diterima sebagai anggota dalam masyarakat. Oke, kita lihat. Sekolah merupakan agen sosialisasi peralihan. Apakah benar? Ya, sosialisasi primer ya, merupakan sosialisasi yang terjadi di keluarga ya, yang terjadi di keluarga ketika seseorang dilahirkan ya, sejak lahir ya sampai sebelum dia masuk ke sekolah. Nah, berarti dia telah mengalami yang namanya sosialisasi primer, sosialisasi yang utama dalam pembentukan karakter seseorang. Ya, kemudian masuk ke sekolah. Ya, setelah mengalami pendidikan di sekolah, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai ke pendidikan tinggi ya. Nah, setelah itu barulah terjun ke masyarakat. Berarti pernyataan ini benar ya, sekolah ini merupakan peralihan ya, agen sosialisasi peralihan antara keluarga dan masyarakat. Pernyataan ini benar ya. Kemudian di sekolah, individu mempelajari nilai dan norma baru yang diperlukan individu agar diterima sebagai anggota masyarakat. Apakah ini benar? Ya, tentu saja benar ya. Di keluarga, individu diajarkan sopan santun, diajarkan nilai-nilai kebersihan, nilai religius dan sebagainya. Kemudian di sekolah, individu diajarkan tentang nilai kemandirian, nilai disiplin ya. Nah, ini merupakan norma-norma baru yang dipelajari di sekolah. Tujuannya apa? Agar individu itu bisa diterima sebagai anggota masyarakat. Dan alasan ini juga benar. Dan antara keduanya ini terdapat hubungan sebab akibat ya, antara pernyataan dan alasan ini terdapat hubungan sebab akibat. Kenapa dikatakan peralihan? Ya, karena di sini dia mempelajari nilai dan norma agar diterima sebagai anggota masyarakat. Berarti antara pernyataan dan alasan telah menunjukkan hubungan sebab akibat. Maka jawabannya adalah A ya, yang benar. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kerumunan terbentuk karena individu-individu memiliki perhatian yang sama ya. Ya, apakah pernyataan ini benar? Tentu saja ini benar. Kerumunan, contohnya spectator crowd, orang yang menyaksikan suatu kejadian tertentu. Mereka berkerumun karena mereka memiliki perhatian yang sama. Misalkan terjadi suatu insiden seperti itu ya, suatu insiden di jalan ya, maka individu akan berkerumun karena mereka ingin memperhatikan apa yang terjadi, insiden itu seperti apa ya. Namun sifat dari kerumunan ini adalah temporer, artinya ia hanya sementara. Ketika pusat perhatiannya itu sudah tidak begitu menarik lagi, maka individu akan hilang, akan membubarkan kerumunan tersebut ya.
Nah, kemudian kita lihat yang kedua, alasannya identitas individu dalam kerumunan tidak terlihat sehingga kedudukan setiap individu yang terlibat tidak berbeda dan tidak organisir. Apakah ini benar? Ini alasan ini benar ya. Karena di dalam kerumunan itu kan kita tidak tahu apakah ini seorang guru, apakah ini seorang karyawan dan lain sebagainya, dan mereka terlihat sama saja ya, tidak berbeda kedudukannya di situ. Karena kelompok tadi sifatnya temporer ya, dan juga kerumunan itu tidak terorganisir. Berarti ini benar ya, pernyataan benar, alasan benar. Namun apakah keduanya ada hubungan sebab akibat? Nah, kalau kita kaji lebih lanjut, ini menjelaskan dua hal yang berbeda. Yang pertama, terbentuknya kerumunan ya, proses terbentuknya kerumunan. Kemudian yang kedua, ini berbicara tentang identitas individu di dalam kerumunan tersebut. Berarti ini menjelaskan dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Maka pernyataan benar, alasan benar, namun tidak ada hubungan sebab akibat ya. Maka jawaban yang benar adalah B. Inilah option yang benar untuk nomor 3. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, baiklah, untuk bagian yang kedua ini ternyata hanya ada 3 pertanyaan. Bagi yang belum jelas, silakan ketikkan pertanyaanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel pembelajaran ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.